kemarin itu pernah kita masak untuk korban banjir. Jadi karena pada saat itu musim hujan, kemudian kami juga ada waktu free dan kita join di sana sama beberapa teman saya. Kita tuh bantu masak, bantu potong-potong, kemudian bantu menyalurkan, kemudian pergi juga ke rumah warga untuk membersihkan sisa-sisa apa yang bisa diambil dari kejadian banjir tersebut. Kemudian ketika memimpin, tentunya memimpin 1000 santriwati itu tidak mudah, apalagi menjadi ketua dari sebuah organisasi bersama kedua teman saya. Selama berada di Kedah, mungkin Kak Reka nih gimana sih kesetaraan gender yang ada di Malaysia sendiri? Apakah Kak Reka nih ada pembatasan atau mungkin Kak Reka bisa mengeksplor semuanya? Apakah ada nih perbedaan antara laki-laki atau perempuan selama berada di Malaysia sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Haromain Podcast, berbicara baik, benar, dan bermanfaat. Bersama saya Rina Nurhadiani yang akan menemani teman-teman beberapa menit ke depan. Ya, spesial kali ini dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, kita sudah kedatangan salah satu perempuan yang sangat menginspirasi. Tentunya perempuan ini merupakan salah satu dari alumni Pondok Pesantren Nurul Haromain. Ya, di sini kita sudah kedatangan Azizah Reka Tatian. Ya, ini adalah alumni dari Pondok Pesantren Nurul Haromain. Assalamualaikum Kak Reka. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wah, ini Kak Reka ini jauh-jauh dari luar negeri datang spesial di Hari Perempuan Internasional, tentunya untuk menginspirasi dan memberikan beberapa pengalamannya selama di pondok dan juga di luar negeri tentunya. Ya, mungkin sebelum kita lanjut nih ke sesi-sesi selanjutnya, mungkin Kak Reka bisa kenalan dulu nih sama teman-teman yang ada di rumah. Sekiranya bagaimana sih pengalaman ataupun kebiasaan yang biasa Azizah Reka dapatkan baik di pondok maupun di luar negeri. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Reka Tatian, biasa dipanggil Reka. Saya merupakan salah satu putri NTB yang berasal dari Lombok Utara, tepatnya di Kayangan, Desa Sesaid. Dan dulu waktu di pondok, saya pernah ikut beberapa organisasi. Di antaranya dulu ketika dari mulai kelas 4 dulu. Kelas 4 dulu saya jadi sekretaris pamper, kebetulan alhamdulillah dipercayai oleh Ustadz dan Ustazah. Kemudian di kelas 5 saya ditugaskan sebagai ditugaskan sebagai ketua muda biroh. Kalau di pondok itu, jadi dalam rayon itu ada yang namanya beberapa kakak kelas yang mengurus beberapa santriwati adik tingkat. Kemudian saya salah satunya menjadi leader di sana. Kemudian naik lagi tuh OSNH, alhamdulillah ditunjuk sebagai ketua OSNH 3. Kan karena saya alumni 2020, saya mengabdi di pondok pesantren tercinta yaitu di Nurul Haromain Putri selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian setelah itu saya memutuskan untuk pergi mondok lagi nih ke Bandung ceritanya. Itu sekitar 1 tahun, kemudian balik sekitar di tahun 2022 pada bulan Juni, kemudian melanjutkan lagi pengabdian dan baru mulai kuliah. Nah, sebenarnya saya tuh sempat kuliah di Universitas Mataram selama sekitar 6 bulan. Kemudian langsung dapat beasiswa dan lanjut ke Malaysia untuk belajar sampai saat ini. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah ya, luar biasa sekali nih. Ternyata sejak masuk pondok di kelas 4 ya, saat itu betul. Sudah dipilih menjadi sekretaris, kemudian lanjut menjadi pengurus rayon, ketua, dan terpilih menjadi ketua organisasi. Tentunya di luar dan melanjutkan pengabdian di Pondok Nurul Haromain, mendapatkan beasiswa dan masih banyak lagi. Tapi saya tertarik nih Kak, Kak Reka nih pernah menjadi ketua organisasi kan ya? Iya, betul. Boleh dong sharing nih di spesial Hari Perempuan Internasional hari ini. Kak Reka bisa dong sharing gimana nih pengalaman atau momen-momen terbaik yang Kak Reka dapatkan ketika menjadi ketua organisasi saat itu di tahun 2020 ya? Iya, betul sekali. Jadi yang paling menarik nih tentunya kalau yang pertama itu dari segi ketika kita mencalonkan diri sebagai ketua OSNH itu sendiri. Karena
tidak sering saya berbicara di depan umum, apalagi di depan 1.000 santriwati menyampaikan visi misi. That was challenging. Jadi itu adalah pengalaman yang sangat berkesan dan mengajarkan bahwa untuk berani ya, lebih berani lagi ke depannya. Kemudian ketika memimpin tentunya, memimpin 1.000 santriwati itu tidak mudah, apalagi menjadi ketua dari sebuah organisasi bersama kedua teman saya. Itu sangat-sangat tidak mudah, dan pelajaran yang saya dapatkan itu adalah bagaimana cara kita sebagai pemimpin untuk menjadi sebuah contoh untuk yang lainnya, seperti itu. Wah, ternyata berawal dari ketidakbisaan, namun mencoba berani sehingga seperti saat ini ya menjadi ketua dan lain sebagainya. Tentu teman-teman bisa mengambil sedikit ya pelajaran dari tadi, kita nggak akan pernah bisa kalau tidak berani mencoba. Wah, luar biasa sekali Kak. Kemudian nih tadi juga sempat diceritakan bahwa Kak Reka sebelum melanjutkan ke luar negeri untuk mendapatkan beasiswa pernah berkuliah sebentar di Universitas Mataram. Mungkin bisa ceritakan sedikit nih, 6 bulan tuh kira-kira dapatnya apa nih selama 6 bulan? Oke, 6 bulan tuh singkat ya, karena balik dari Bandung langsung mulai daftar kuliah memang dari ketika masih mondok akhir itu, dan kembali ke sini langsung masuk ke Universitas Mataram. 6 bulan itu saya kira sangat-sangat short term untuk mendapatkan sesuatu, apalagi sebuah ilmu yang memakan waktu yang panjang. Jadi cukup kenal dengan teman-teman, kemudian bisa berbaur dengan orang-orang di kampus dari berbagai daerah, kemudian kenal juga beberapa dosen gitu. Dan approach untuk bahasa Inggrisnya lebih karena saya mengambil pendidikan bahasa Inggris seperti itu. Wah, ternyata Kak Reka ini bahasa Inggris Universitas Mataram ya, walaupun 6 bulan tapi tentu pasti sangat berkesan ya. Nah, itu nih sedikit 6 bulan yang Kak Reka bisa kasih nih ke kita selama di Universitas Mataram. Tapi tadi saya juga mendengar sebelum menjadi mahasiswa di Universitas Mataram, Kak Reka ini dulu pernah ke Bandung ya? Iya. Jadi kita belum tahu nih, ternyata Kak Reka ini di Bandung ngapain aja ya teman-teman ya. Mungkin bisa diceritain juga nih Kak. Oke, so di Bandung itu hanya 1 tahun mondok lagi, yaitu Pondok Tahfiz di salah satu pondok namanya Kuntum Indonesia. Jadi kita belajar tahfiz menggunakan metode ritme otak, yang dimana 6 bulan pertama kita itu fokus untuk menghafal, kemudian 6 bulannya lagi kita pengabdian untuk mengaplikasikan lagi apa yang telah kita dapat kepada santri yang baru, seperti itu. Basically menghafal. Wah, jadinya Kak Reka selama di Bandung tentunya memperdalam ilmu Al-Quran, menghafal tentunya untuk bekal di kemudian hari nanti. Jadi bisa dibayangin nih gimana nih sesingkat itu, namun udah dapat pengalaman baik dari segi akademik, dari Al-Quran, agama dan lain sebagainya. Paket lengkap nggak nih ya? Oke, selanjutnya nih tadi sudah menghafal di Bandung. Nih setelah Kak Reka 6 bulan di Universitas Mataram, tadi juga dijelaskan bahwa Kak Reka ini juga merupakan salah satu penerima beasiswa. Nah, mungkin bisa diceritakan nih kepada teman-teman di sana bagaimana sih tips atau trik dan perjalanan Kak Reka sehingga menjadi salah satu dari penerima beasiswa saat itu. Oke, ini agak panjang ya karena sebuah beasiswa. Jadi untuk mendapatkan sebuah beasiswa ada beberapa hal. Jadi dulu tuh awal-awalnya saya tuh memang minat bahasa Inggris semenjak masuk di pondok pesantren. Jadi saya itu memaksimalkan hal tersebut ketika di Madani. Jadi ketika orang lain tidak membawa buku atau sebagainya, saya mewajibkan diri saya untuk membawa buku. Nah, itu adalah salah satu hal atau kunci untuk mendapatkan beasiswa ini, seperti itu dari segi bahasa Inggris. Nah, kemudian perjalanannya tuh jadi ini unik nih. Jadi saya tuh udah masuk UNRAM 2 minggu, kemudian ada poster di Instagram, saya lihat di postingannya beasiswa NTB, tulisannya tuh beasiswa jenjang S1 khusus pondok pesantren tujuan Malaysia. Tertarik dong karena itu bukannya tanggal 3 Agustus, kemudian saya lihat posternya tanggal 4 Agustus. Nah, pada saat itu saya masih 2 minggu di UNRAM. Dan kenapa tidak mencoba gitu? Kalaupun lulus ya tidak akan terlalu rugi karena ini baru 2 minggu masuk gitu. Dan ketika saya lihat coveran apa yang di cover oleh pemerintah NTB itu sangat luar biasa dari segi visa setiap tahun, visa pelajar, kemudian tiket pesawat pulang pergi, kemudian ada juga akomodasi
dan biaya kuliah, dan kita juga dapat uang saku. Siapa yang nggak tergila-gila kan? Nah seperti itu. Kemudian saya cobalah mendaftar. Saya diyakini diberikan semangat oleh kakak saya. Kemudian dia menyuruh saya, ayo kak daftar. Dia panggil saya kak karena Reka. Kemudian kamu pasti bisa. Nanti masalah bisa atau tidak belakangan, yang penting daftar dulu. Oke, saya coba tuh untuk daftar. Kemudian sudah daftar, seminggu setelahnya diumumkan. Itu masih berjalan tuh kuliahnya, masih sambil kuliah di Unram, karena kan kita nggak tahu tuh kapan saya akan apakah saya lulus atau tidak. Nah, kemudian seminggu setelah itu diumumkanlah seleksi berkas. Nah, pemberkasannya itu alhamdulillah saya dinyatakan lulus. Kemudian saya beritahu kakak saya bilang alhamdulillah ini lulus. Ayo kak lanjut, pasti bisa. Kakak saya terus nyemangatin saya nih. Nah, setelah itu sesi kedua, yaitu sesi wawancara dengan pihak Brida NTB gitu. Jadi dari pihak beasiswa NTB-nya sendiri, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh pihak beasiswa. Kemudian sekitar 4 hari dari situ udah kayak bisa nggak ya, karena ini yang diterima tuh hanya 20 orang. Nah jadi pendaftarnya sekitar 60 orang. Kemudian diumumkan, dan alhamdulillah waktu itu lulus lagi seleksi wawancara. Udah wawancara dari pihak beasiswa NTB sendiri. Kemudian kami lanjut ke tahap beasiswa dengan kampus yang menggunakan bahasa Inggris pada saat itu, which is saya nggak pernah menggunakan bahasa Inggris selama setahun karena proses menghafal tersebut. Kemudian disuruh menggunakan bahasa Inggris. Wow, itu sangat-sangat challenging. Jadi tapi berusaha semaksimal mungkin. Kemudian diwawancara, alhamdulillah wawancaranya dari pihak kampus itu tentang seperti background keluarga, kemudian motivasinya sekolah ke luar negeri itu seperti apa gitu. Mungkin kita akan dilihat kepribadiannya seperti apa, jadi niatnya seperti apa gitu. Nah, sekitar 2 minggu setelah itu agak lama itu pengumumannya. Kemudian dapatlah offer letter namanya untuk registrasi ke kampus. Tapi waktu itu saya belum terlalu ngerti bahasa Inggris. Jadi saya kirim offer letter itu, surat yang saya terima di email itu, ke salah satu pembimbing marhalah saya. Namanya Mom Wajah kita panggil. Jadi saya tanya, Mom ini apa gitu. Ini maksudnya apa? Kan saya nggak ngerti gitu. Walaupun kita pakai Google Translate, tapi seperti nggak yakin gitu dengan pengertian sendiri. Jadi saya kirim WhatsApp-nya emailnya ke Mom Wajah, dan dia bilang alhamdulillah ini offer letter, jadi ini untuk register ke kampus tersebut gitu. Dan kemudian berlanjut ke pembuatan paspor, kemudian pembayaran visa. Terus alhamdulillah pada Januari 2023 tanggal 18 kami semua 20 awardee beasiswa NTB S1 tujuan Malaysia berangkat. Seperti itu. Wah, perjalanan yang panjang ya kak. Ya. Tapi tentunya dari cerita tadi satu hal nih yang bisa teman-teman ambil, bahwa kesempatan itu dimanapun, kapanpun segera diambil. Kita nggak tahu nih kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan seperti saat ini. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, yang masih belum tahu mau apa, jangan ragu, langsung aja ambil. Begitu ada kesempatan langsung diambil. Betul kan ya kak? Betul, sangat-sangat betul. Jangan pernah lewatkan satu kesempatan pun. Coba. Iya betul ya. Harus jadi dicoba. nah sekarang nih berarti Kak Reka ini sekarang menjadi penerima beasiswa masih sampai sekarang ya? Iya, masih. Masih ya. Nah mungkin nih setelah melewati beberapa tahapan tadi, Kak Reka bisa juga nih ceritakan kita nih, teman saya dan juga teman-teman yang ada di rumah tentunya, pengalaman-pengalaman, atau mungkin tadi gue sudah dengar nih Kak Reka banyak sekali ya pengalaman organisasi selama menjadi mahasiswa di Universitas Al-Bukhari, Malaysia ya. Ya, mungkin bisa nih ceritakan satu aja dulu deh, satu pengalaman pertama begitu menginjakkan kaki di Malaysia. Apa nih pengalaman yang sampai saat ini masih Kak Reka inget banget gitu? Yang paling ingat dari segi organisasi. Jadi ketika saya dulu kan kita di AIU itu nggak langsung S1 gitu. Jadi kita itu harus penyetaraan dulu. Jadi kita harus belajar bahasa dulu, harus lolos yang namanya kriteria IELTS dari masing-masing jurusan. Nah, saya waktu itu kriteria IELTS saya sekitar band 5.
untuk bisa masuk jurusan saya. Kita udah dapat beasiswanya dari kampus, jadi nggak usah bayar lagi untuk tesnya sendiri. Nah, itu saya setahun pertama itu nggak mau dulu deh join organisasi. Nah, tapi mulai degree tahun pertama saya kira bisa nih udah tahu situasi lingkungannya dan seperti apa, udah hafal gitu. Jadi ketika tahun kedua di Malaysia, which is tahun pertama saya degree, itu saya memutuskan untuk join PPI namanya, Persatuan Pelajar Indonesia, dan alhamdulillah diamanahkan untuk menjadi Sekretaris Jenderal 2. Yang dimana susunannya tuh ada ketua, wakil ketua umum, kemudian sekretaris jenderal, seperti itu. Saya yang kedua, wakil sekretaris jenderal 2. Nah. Wah, sebagai sekretaris jenderal ya, tahun pertama mencoba tapi langsung diberikan amanah sebagai sekretaris jenderal. Pengalaman yang sangat luar biasa ya saat itu Kak Reka. Nah, mungkin selama menjadi sekretaris jenderal itu tugas dan tupoksi dari sekjen itu sendiri apa nih Kak? Wah, banyak ya sekjen, karena di bawahnya ada bagian-bagian lagi nih, sama kayak tipenya kayak organisasi di pondok. Jadi sekretaris yang di atas itu, which is sekretaris jenderal, itu menaungi sekretaris-sekretaris departemen yang ada. Jadi kami itu kemarin ada sekitar 6 departemen. Nah, kemudian seluruh sekretarisnya itu kami bagi jadi 3 karena ada 2 wakil sekretaris jenderal, jadi saya megang 3 departemen, kemudian teman saya memegang 3 departemen. Jadi segala administrasi itu harus melewati kami dulu. Jadi dari segi proposal, kemudian pengajuan dana ke KJRI, kemudian pengiriman email ke dosen, ke mahasiswa kampus, itu harus melalui kami dulu. Seperti itu. Oke, itu beberapa penjelasan ya terkait dari tupoksi sekjen itu sendiri. Nah, setelah berkuliah beberapa tahun di sana, tentunya Kak Reka ini nggak mungkin dong cuma di kampus aja melihat background dari pertama awal masuk pondok sampai menjadi mahasiswa sekarang, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diikutin. Nah, mungkin Kak Reka nih bisa menceritakan satu atau beberapa pengalaman terbaik yang Kak Reka pernah lewati selama menjadi mahasiswa di Malaysia. Kebetulan saya sendiri nih sama Kak Reka nih beberapa kali melihat di postingan Instagram banyak banget ya kegiatan-kegiatan bermanfaat yang Kak Reka ikuti, baik itu volunteer maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin Kak Reka nih bisa sharing sama kita dulu nih. Kalau pengalaman banyak sekali ya yang di sana, karena kampus sendiri sangat membuka untuk kita mahasiswa internasional maupun lokal untuk join segala event itu. Jadi siapa yang mau untuk mengambil kesempatan sangat-sangat banyak gitu di sana. Nah, untuk pengalaman menariknya sendiri yang saya kira paling menarik nih itu untuk join volunteer sih. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dengan join volunteer terutama di masyarakat lokal di Malaysia itu kayak kemarin itu pernah kita masak untuk korban banjir. Jadi karena pada saat itu musim hujan, kemudian kami juga ada waktu free dan kita join di sana sama beberapa teman saya. Kita tuh bantu masak, bantu potong-potong, kemudian bantu menyalurkan, kemudian pergi juga ke rumah warga untuk membersihkan sisa-sisa apa yang bisa diambil dari kejadian banjir tersebut. Nah, dari sana kita itu bisa belajar bahwa pertama pastinya syukur kita, apalagi kami beasiswa gitu, ada loh orang-orang yang di luar sana punya musibah gitu. Kemudian kita juga bisa lebih kenal, lebih dekat lagi dengan warga lokal. Kemudian kita bisa belajar bahasanya mereka, karena fun fact-nya bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu berbeda, apalagi di wilayah saya, Kedah, yang aksennya lumayan luar biasa susah untuk dimengerti gitu. Jadi dengan ikut volunteer itu lama-kelamaan saya lumayan bisa paham dan bisa bahkan berkomunikasi dengan warga Kedah sendiri gitu. Wah, ternyata Kak Reka ini pernah ikut volunteer ya. Jadi ilmu di pondok yang sering banget kita denger ya di pondok tuh yang bilang hayrun nas anfa'uhum linnas nih dibawa sampai sekarang ya, menjadi bagaimana menjadi sebaik-baik manusia yang bisa memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk sekitar. Nah, menarik nih tadi aksen dari Indonesia dan Malaysia itu sedikit berbeda. Ada nggak nih Kak pengalaman lucu atau yang pernah Kak Reka dapatin ketika pernah berbicara bahasa Malaysia? Mungkin bisa nih, kita pengen denger nih aksen Malaysia tuh kayak gimana. Nah, mungkin bisa sharing sedikit nih gimana sih aksen Malaysia?
Oke, contoh ya, Iya. contoh sesuatu coba dah ini. Karena ini untuk wilayah Kedah ya. Karena kalau kita biasa orang Indonesia nonton Upin Ipin ya pasti mereka cuma tahu betul 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 dan sebagainya pasti ya. Oke, Iya, so betul. jadi di Kedah itu ada apa? Kalau mereka nanya misalnya kita apa? Jadi kita tuh misalnya bingung nih, dia lagi ngapain. Jadi dia tuh nanya, "Hang nih pesapa?" Hang Nips apa? Hang Nips Tahu nggak artinya itu apa kira-kira? nggak tahu tuh. Kamu kenapa? Oh. Jadi di sana itu ada bilang hang nih, hang gitu untuk kamu gitu. Jadi belajar bahasa Kedah itu lumayan challenging juga. Terus kalau kita beli air itu kita nggak bilang air satu bang. Nah, kalau di Kedah itu ayak satu, ayak. Jadi mereka tuh pakai itu. Jadi so interesting sih untuk mengetahui budaya dari Malaysia yang orang lain itu kurang mengetahui seperti itu. Wah, lucu ya jadinya. Ya. Kalau saya pribadi nih ya karena pecinta Upin Ipin juga ya, Iya. biasanya yang dengarnya dua singgit aja. Iya. Ternyata bahasa Betul, Malaysia betul. tuh ternyata masih Luas luar sekali. biasa banget ya, kayak Indonesia lah ya. Banyak Betul, sekali betul. bahasa yang bisa kita pelajarin. Ya udah banyak banget tadi diceritain oleh Kak Raka sendiri pengalaman yang bahagia-bahagia terus. Pastinya kita nih masih penasaran selama dari Indonesia ke Malaysia tentunya ada beberapa culture shock yang Kak Raka pernah hadapin. Ya bolehlah kita sharing namanya beradaptasi kembali ya di negeri orang. Mungkin Kak Reka bisa cerita ini di awal-awal atau mungkin sampai sekarang ya ada beberapa culture shock yang Kak Reka sampai sekarang masih benar-benar nggak tahu nih kayak ternyata kayak begini loh. Oke, menarik nih kalau mengenai culture shock. Jadi pertama kali datang di Malaysia itu culture shock pertama yang benar-benar pertama banget itu adalah makanan. Jadi kan kita di Indonesia, terutama saya warga Lombok ya suka makan sayur, sayur bening, sayur, pokoknya segala jenis sayur dan kuranglah rempah-rempah seperti itu. Kemudian masuk Malaysia yang dimana ada pengaruh India yang sangat kuat di sana, kemudian ada Chinese juga, kemudian lokal, dan mereka itu rata-rata sering banget kita akan temukan yang namanya kari di sana. Jadi banyak sekali makanan yang dari Malaysia itu berasal dari kari, which is saya kurang kalau menurut saya untuk kari sendiri gitu. Jadi ketika makan itu kayak aduh ini gimana nih gitu, masih susah gitu masuknya karena kan dari yang bening-bening, dari yang hijau-hijau, kemudian ke kari gitu, seperti itu. Jadi kayak misalnya nasi kandar, itu karinya kuah campur lah apa dan sebagainya macam, itu kurang sih menurut saya gitu. Itu culture shock pertama yang saya sangat-sangat shock. Seperti itu. Makanan berarti ya? Iya. Wah, ternyata nggak di sini aja ya, di sana juga makanan itu benar-benar menjadi salah satu hal yang bisa membuat kita nyaman ya, makanannya kayak gimana. Nah, tadi kan makanan, kalau yang lain nih dari kebiasaan warga lokalnya mungkin yang buat mungkin bisa ceritain. Kalau kebiasaan warga lokal, kalau kita warga Indonesia kan kalau ketemu nih hai gitu, ya udah hai aja gitu kan. Dari mana nih gitu, basa-basi kan. Nah tapi kalau di sana karena mostly karena di Kedah itu termasuk wilayah yang Islamnya kental. Kalau di Malaysia itu ada 3 negeri kayak Kelantan, Terengganu dan Kedah. Jadi mereka tuh biasa libur hari Jumat dan Sabtu, meanwhile yang lain itu Sabtu Ahad gitu. Seperti itu. Jadi di sana itu ketika kita ketemu sama pakcik-pakcik yang jalan, makcik-makcik yang jalan, itu mereka selalu bilang Assalamualaikum. Jadi kita harus Waalaikumsalam gitu. Jadi jalan 5 meter ketemu makcik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu. Itu sih, ya salam. Mereka selalu salam gitu ketika bertemu. Wah, jadi tapi ini kultur yang bermanfaat ya, yang luar biasa banget. Ternyata budaya Islamnya tuh masih kental banget ya di Kedah sendiri. Berarti bersyukur banget Kak Reka di Malaysia ditempatkan di tempat yang agamis banget gitu ya, di mana-mana ya Assalamualaikum. Ya seperti di pondok lah ya, ketemu ustadz ustazah, ketemu santriwati lainnya mengucapkan salam. Ya. Tadi Kak Reka ini selama di Kedah, nah kita nih bahas dikit nih dengan tema kita hari ini, Perempuan Internasional, memperingati Hari Perempuan Internasional. Selama berada di Kedah, mungkin Kak Reka nih gimana sih kesetaraan gender yang ada di Malaysia sendiri? Apakah Kak Reka ini ada pembatasan atau mungkin Kak Reka bisa mengeksplor semuanya? Apakah ada nih perbedaan antara laki-laki atau perempuan selama berada di Malaysia sendiri? Oke, kalau menurut
pengalaman saya pribadi, sepanjang pengetahuan saya berada di Malaysia, itu untuk kesetaraan gender semuanya alhamdulillah diperlakukan dengan sebaik mungkin, entah itu laki-laki atau perempuan, dilihat dari misalnya fasilitas-fasilitas yang diberikan gitu. Entah itu laki-laki atau perempuan, semuanya diberikan kesempatan, entah itu untuk misalnya berpidato ataupun ya untuk menunjukkan bahwa siapa dirinya, itu saya kira sama sih, dalam hal kesempatan itu sama gitu. Berarti sejauh ini aman-aman aja ya. Berarti Kak Reka di sana tuh bebas, mau mengeksplor apa aja, mau mencoba segala organisasi, boleh-boleh aja ya. Tidak ada pembatasan, gitu ya Kak? Betul. Kalau untuk segi organisasi semua welcome, perempuan maupun laki-laki. Tapi tentu mungkin perempuannya lebih ke adabnya sih. Misalnya lebih ke adab ya, adab seperti itu. Kayak kita perempuan harus tidak meninggikan suara seperti itu gitu. Mungkin itu sih. Tapi untuk kesempatan mereka open untuk semua. Jadi sejauh yang saya dengar nih dari Kak Reka tadi, ternyata di Kedah bagaimana menempatkan seorang perempuan itu tidak jauh berbeda dengan bagaimana Islam menempatkan perempuan ya. Dan bagaimana adab seorang perempuan di Kedah juga sangat dijunjung ya. Berarti sungguh bersyukur ya Kak Reka bisa ditempatkan di Kedah yang Masya Allah banget, dari segi kenyamanan tempat, bagaimana mengeksplor diri, tidak ada batasan. Nah, dari tadi yang disampaikan Kak Reka, ada nggak nih selama Kak Reka di sana, mungkin sebagai seorang perempuan tidak ada batasan kan tadi ya, ada nggak pengalaman yang bisa Kak Reka ceritakan? Mungkin itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Malaysia itu sendiri, baik kegiatan yang ada di luar kampus maupun di kampus sendiri. Pernah menjadi apa atau diberi kesempatan bagaimana? Oke, jadi kebetulan saya merupakan salah satu dari pemuda masjid di sana, pemuda masjid Al-Bukhari di depan kampus, itu termasuk masjid besar. Saya sendiri orang Indonesia kebetulan, selainnya ada orang Myanmar, kemudian Malaysia. Jadi dari sana juga saya dapat approach untuk bahasa Melayu sendiri. Kemudian untuk pengalamannya, alhamdulillah walaupun saya perempuan yang dimana dari Indonesia sendiri, kemudian perempuan seperti itu, saya diberikan amanah nih gitu menjadi MC di salah satu acara besar di Masjid Al-Bukhari, yaitu Festival Sunnah. Waktu itu pas kuliah 2, jadi diundang ustazah dari luar, penceramah dari luar, kemudian diundang, kemudian seluruh masyarakat dari Kedah sendiri dianjurkan untuk datang, dan alhamdulillah saya dipercaya menjadi MC seperti itu. Jadi itu sesuatu yang salah satu hal yang bisa kita lihat, mereka open untuk siapapun yang mau dan bisa gitu. Wah, dipercaya sebagai MC perempuan di acara yang besar ya di Masjid Bukhari sendiri. Ternyata luar biasa banget ya, perempuan itu bisa menjadi apa aja dan tidak ada batasan tentunya untuk perempuan itu sendiri. Wah, nggak kerasa ya kita udah berbicara banyak banget dari awal tadi sampai detik ini. Nah, sekarang kita udah sampai nih di pertanyaan terakhir yang tentunya jangan dilewatkan ya, karena pertanyaan ini adalah bagaimana sih kesan, pesan yang bisa Kak Reka sampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah, santriwati Nurul Haramain dan seluruh perempuan tentunya, baik dari segi mendapatkan beasiswa, pengalaman kehidupan, skill apa yang harus dimiliki ya, yang bisa Kak Reka bagi untuk kita semua. Oke, dimulai dari kesan dulu ya, kira-kira kesannya menjadi perempuan gak sih? Jadi pokoknya jadi perempuan itu pastinya sangat bangga ya, karena dengan banyaknya hal yang harus dipikirkan, kita juga harus memikirkan diri kita sendiri. Pokoknya perempuan itu adalah sosok manusia pilihan Allah yang diamanahkan luar biasa, mengurus, kemudian menjaga, entah itu anak atau saudara atau siapapun itu di dekatnya, keluarga. Dan perempuan itu memiliki rasa empati yang tinggi gitu, karena main perasaan kan. Jadi ya sangat-sangat bersyukur sekali menjadi seorang perempuan. Kemudian untuk pesannya sendiri, pesannya tadi untuk dapat beasiswa ya. Oke, jadi untuk adik-adik di luar sana, adik-adik Nurul Haramain yang tercinta,
Beasiswa sekarang ini banyak sekali, sangat-sangat banyak. Informasi juga sangat mudah didapatkan. Itu jadi kita itu harus aktif untuk mencari sendiri informasi yang akan kita inginkan. Seperti itu, ada Google, ada ChatGPT sekarang kalau mau mudah seperti itu. Jadi untuk saya jangan malas untuk mencari informasi, terus update apa-apa yang ada di era saat ini seperti itu. Kemudian jangan malas membaca, karena banyak orang yang nggak tahu karena malas membaca, bukan karena nggak lihat tapi malas membaca gitu, seperti itu. Dan selanjutnya adalah bahasa Inggris. Kalau kita mau dapat beasiswa, apalagi beasiswa di luar negeri, bahasa Inggris adalah syarat utama, yaitu IELTS. Pokoknya bahasa Inggris itu adalah hal terpenting ketika kita mau atau ingin mendaftar beasiswa ke luar negeri, karena bahasanya pasti tentu berbeda kan, seperti itu. Kemudian apalagi tadi pertanyaannya? Pesan skill yang bisa yang Kak Reka punya. Skill ya, skill yang harus dimiliki. Kalau menurut saya skill yang harus dimiliki, apalagi untuk perempuan yang saat ini, itu bisa juga laki-laki, tapi karena ini Women International Day, jadi saya mau emphasize in women. Jadi untuk perempuan di luar sana, skill komunikasi, jangan malu bertanya. Kalau memang tidak tahu, apa salahnya kita bertanya. Kalaupun salah pertanyaan kita bisa belajar dari pertanyaan tersebut, seperti itu. Jadi dari situ kita akan muncul keberanian, kemudian komunikasi. Jadi komunikasinya harus ditingkatkan. Kemudian di era 21st century ini, kita itu sebagai pemuda ya, terutama kita itu dituntut untuk memiliki skill yang namanya leadership, which is itu sangat-sangat penting, karena leadership itu mengajarkan bagaimana kita akan bekerja di sebuah tempat yang dimana orang-orangnya berbeda gitu. Kalau kita tidak mempunyai leadership skill, kita tuh akan nggak tahu harus apa dan sebagainya. Jadi itu perlu dilatih dan tidak instan ya. Jadi mulailah, jangan takut untuk mencoba. Jadi mulai dulu dari diri sendiri, kemudian mungkin teman kita 1 orang, 2 orang. Kemudian kalau diminta untuk berbicara depan publik, itu jangan takut, silahkan bangun kepercayaan diri itu, bangun skill itu gitu sejak dini. Jadi nanti lama kelamaan kita akan belajar dari sana dan akhirnya kita jadi expert, seperti itu. Wah, kesan maupun pesan yang luar biasa banget yang udah disampaikan sama Kak Reka ya. Jadi dibilang salah satu yang paling menarik saat tadi dari pesan Kak Reka itu, yang mungkin sering banget kita sebagai santriwati Nurul Haram itu lihat tulisan dari pimpinan pondok kita, now a reader, tomorrow a leader. Sekarang menjadi seorang pembaca, nanti kita akan menjadi seorang pemimpin. Ya mungkin terima kasih Kak Reka atas kesempatannya sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kesibukannya Kak Reka sebagai seorang mahasiswa, tentunya menyempatkan hadir di bulan suci Ramadan saat ini ya. Ya mungkin juga pesan untuk teman-teman dari kami warga Kampung Damai, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan mungkin dari saya sendiri spesial di Hari Perempuan Internasional ini ingin menyampaikan bahwa Al-Ummum Madrasatul Ula, ibu itu adalah madrasah pertama, sehingga kita sebagai perempuan bagaimana sebisa mungkin untuk menjadi tiang dari negara ini, tiang yang baik, bermanfaat, dan tentunya dapat memberikan edukasi sebaik-baiknya untuk generasi-generasi yang akan datang. Betul sekali. Oke, terakhir dari saya, teman-teman semua yang ada di rumah atau dimanapun berada, jangan lupa untuk terus saksikan siaran-siaran dari Haromain Radio dan Podcast. Apalagi sekarang kita di Haromain Radio sendiri sudah ada di Play Store ya. Jadi teman-teman bisa download untuk tetap update beberapa kegiatan-kegiatan yang tentunya akan kami bagi kepada teman-teman yang ada di rumah. Saya Rina Nurhadiani, host kali ini, dan narasumber kita Reka Tatian pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Haromain Podcast, berbicara baik, benar, dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.